Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 8 yang sangat super sekali. Seperti halnya pada video sebelumnya, kali ini Bapak akan melanjutkan untuk memberi materi berikutnya. Sebelum itu, harapan Bapak kalian tetap selalu konsisten pada pelajaran, hilangkan kemalasan, dan tetap rajin belajar, membantu orang tua laksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Baiklah anak-anakku yang sangat super sekali, kali ini Bapak akan menerangkan pelajaran PPKN bab 2 dengan subtema yang kedua, judul kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini dapat berguna, bermanfaat, dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Anak-anakku yang sangat super sekali, jangan lupa untuk tetap setia dan selalu mendukung dan menyaksikan video pembelajaran di Wahas TV Channel, karena disinilah ajang belajar jadi tambah asik. PPKN belajar jadi asik dan menyenangkan. Mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video yang kedua, kita akan membahas tentang materi pembelajaran PPKN kelas 8 bab 2 subbab yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa di negara ini ada Undang-Undang Dasar? Nah, pada dasarnya Undang-Undang Dasar ini diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk pemerintah, serta hak dan kewajiban rakyatnya yang diperintah. Nah, undang-undang ini diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak-hak asasi dari masyarakat atau dari manusia itu. Latar belakang pembuatan undang-undang juga di berbagai negara itu berbeda-beda. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain dari sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya. Nah, hal-hal tersebut melatar belakangi mengapa undang-undang di suatu negara atau di negara yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi, mengapa di suatu negara itu ada undang-undang? Karena undang-undang merupakan hukum dasar yang tertinggi, undang-undang yang tertulis yang ada di suatu negara yang mengatur hak dan kewajiban masyarakatnya, baik pemerintahan maupun rakyatnya, untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak asasi dari setiap manusia. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 harus berdasarkan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sifat undang-undang ini dikelompokkan di antaranya menjadi undang-undang tertulis, undang-undang tidak tertulis, serta undang-undang yang fleksibel dan kaku atau rigid. Apa sih undang-undang tertulis, tidak tertulis, dan undang-undang yang fleksibel dan kaku itu? Nah, undang-undang yang tertulis itu apabila undang-undang itu tertulis dalam suatu naskah yang telah diratifikasi atau disahkan oleh lembaga legislatif. Undang-undang yang tidak tertulis itu undang-undang yang tidak termuat atau tertulis dalam suatu naskah. Dan undang-undang yang fleksibel dan rigid atau kaku ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasarnya. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel jika mengubah undang-undangnya tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi, jika cara mengubah undang-undang itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku. Yang kedua, mudah atau tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu undang-undang dikatakan fleksibel apabila undang-undang tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, jika suatu undang-undang dikatakan rigid atau kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari penjelasan di atas, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi warga negaranya. Yang kedua, singkat,
yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Nah, dari sini kita dapat memahami fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengatur. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun dan bagaimana dilaksanakannya. Dan yang ketiga, penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparatur negara, dan warga negaranya. Nah, sekian penjelasan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab kedua dan subbab yang kedua mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila ada materi-materi yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, dapat ditanyakan di kolom komentar. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat super sekali, demikianlah video pembelajaran dalam bentuk animasi yang sudah kalian saksikan. Yang perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Semua nilai-nilai yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan pada pasal atau sila. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum tertinggi setelah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap pemangku kebijakan yang membuat undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, dan lain sebagainya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku yang sangat super sekali, setelah kalian menyaksikan pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mencoba bagaimana hasil dari apa yang kalian lihat pada tayangan tadi. Untuk itu silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak siapkan di layar berikut ini. Perhatikan baik-baik setiap pertanyaan demi pertanyaan, dan pertanyaan tersebut silakan kalian tulis soalnya dan jawab dengan benar di kertas. Gunakan ballpoint warna biru, kirim jawaban kalian di MTS pakai Taslim 3 hari dari sekarang setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini. Agar kalian dapat dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian baca lembar kerja siswa PPKN pada halaman 29 sampai dengan 22 serta paket atau rangkuman pada e-learning pada bahan ajar. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi semangat untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Dan mari pelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardidhu ilayya indaka hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Sebelum Bapak tutup, jangan lupa kerjakan tugas dengan baik. Tulis nama lengkap, kelas, dan bidang studi. Bapak yakin kalian pasti bisa. Ikuti terus Wahas TV channel ini, karena Bapak akan selalu
selalu berupaya untuk tampil lebih baik lagi dengan tayangan video-video pembelajaran berikutnya. Sampai berjumpa lagi dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, tetap semangat dan jaga diri baik-baik. PPKN belajar jadi asik dan menyenangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.